Alhamdulillah kita bersyukur. Saya ingin memulai dengan sebuah pertanyaan ya. Kenapa sih kita ini seringkali kalau dalam hal kebaikan, ya meskipun ringan kebaikan itu, tapi menjadi sulit untuk kita lakukan, tidak mudah. Nah, sebaliknya, ya seringkali mungkin diantara kita pernah mengalami sesuatu yang sebenarnya hal yang tidak baik, tapi dengan susah payah kita harus upayakan ya, untuk kita lakukan. Kira-kira kenapa itu? Mungkin kalau dalam banyak sudut pandang kita bisa menemukan beberapa jawaban. Tapi setidaknya kalau kita rujuk pada Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-A'raf, ya, surat Al-A'raf ayat yang 13, 14, 15, 16 ya. Itu kita bisa dapati di antara rahasia kenapa sih kok kita ini untuk hal yang baik meskipun ringan sebenarnya itu terasa berat, tapi ketika hal yang tidak baik meskipun susah kita lakukan tapi itu menjadi tidak berat. Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 13 itu menggambarkan tentang bagaimana fenomena ya, iblis ya, itu kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 13 itu Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas saghirin." Qala, maka Allah berfirman, "Fahbit minha, turunlah kamu dari surga, darinya." Maksudnya darinya dari surga. Fama yakunu laka an tatakabbaru fiha, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Fakhruj, maka keluarlah. Innaka minas shahirin, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil di ayat ini bahwasanya orang-orang atau siapapun yang punya kesombongan di dalam hati itu tidak layak menghuni surga. Ketika itu iblis sudah di surga, tapi karena kesombongannya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita ini belum di surga. Semuanya akan pulang kepada Allah pada saatnya nanti, dan pilihannya dua, surga atau neraka. Maka ya dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran, ada PR besar yang perlu kita lakukan dan kita kawal sampai akhir hayat kita. Apa itu? Jangan sampai kita memiliki penyakit hati yang disebut dengan kesombongan itu. Kenapa? Kesombongan itu penghalang kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang terjadi pada iblis. Selanjutnya di dalam ayat yang berikutnya Allah berfirman, ya, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Nah, ini bukti kesombongannya iblis. Iblis menjawab, ya perintah Allah keluar itu. Ya, mungkin bahasa kita Surabayaan itu nantang gitu. Oke, gitu ya. Disuruh keluarlah kamu dari surga. Oke, aku keluar. Tapi ya nantang dia gitu. Qala, maka iblis itu berkata, menjawab, ya, menantang Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan manusia nanti di hari kiamat. Sampai hari kebangkitan. Artinya dia minta dispensasi kepada Allah untuk dipanjangkan usianya sampai kiamat. Ya, enggak mati-mati. Lalu Allah jawab, qala, maka Allah berfirman, innaka minal mundzirin. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan. Jadi mereka ya diberi penangguhan waktu sampai kiamat nanti. Ya, bayangkan itu. Ya, enggak mati-mati sampai kiamat, beranak pinak, wah jumlahnya sudah mungkin melebihi jumlah manusia berapa kali lipat gitu. Nah, bukti kesombongannya lagi dia. Ya, dia itu enggak minta maaf, mohon ampun kepada Allah, tapi menantang Allah. Ya, dia menjawab lagi setelah diberi oleh Allah
apa yang dia inginkan itu. Qala, maka iblis mengatakan lagi, menjawab, fabima aghwaytani, ya, karena engkau telah menyesatkan aku ya Allah, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, pasti aku akan selalu menghalang-halangi mereka manusia itu dari jalanmu yang lurus, ya. Nah, ini luar biasa. Artinya apa? Artinya, ya, kita harus sadar bahwasanya memang kalau kita berbuat kebaikan itu harus mengeluarkan energi besar, ya, energi besar untuk terlaksananya kebaikan itu. Kenapa? Karena ada yang menghalang-halangi, ya, karena ada yang menghalang-halangi. Nah, di sisi lain, cara setan atau iblis menghalang-halangi itu adalah menggoda kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka berbuat tidak baik itu tidak perlu energi besar sebenarnya. Ya. Kenapa? Ya, ada yang membantu gitu. Nah, tetapi kita lihat fenomena kehidupan kita. Bahkan dengan mengeluarkan energi yang besar pun untuk ketidakbaikan kita lakukan. Kenapa? Ya karena ada dorongan, ada yang mendorong kita. Nah, ini perlu kita sadari, ya. Jadi kita sudah banyak mendapatkan pelajaran dari pengajian-pengajian yang kita ikuti, dari para kiai kita, dari Pak Ustadz kita, tetapi belum tentu, ya, nilai-nilai yang sebanyak itu kita dapatkan, yang berupa kebaikan, itu mudah bagi kita untuk kita lakukan. Nilai-nilai peringatan yang kita harus menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah, tidak mudah itu juga kita lakukan. Kenapa? Ya karena ada yang menghalang-halangi kita dari kebaikan, dan ada pula yang mendorong kita untuk berbuat ketidakbaikan. Nah, karenanya maka dalam hal kebaikan maupun dalam hal menghindari kemungkaran, kemaksiatan, itu perlu upaya serius, upaya sungguh-sungguh. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Untuk meniti jalan lurus ini, ya, perlu kesungguhan, perlu upaya yang sungguh-sungguh. Maka itulah Allah mengatakan walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam jalan kami, ya, di dalam siratal mustaqim ini, maka lanahdiyannahum subulana, kami akan beri hidayah, ya, untuk bertemu dengan jalan-jalan yang membuat dia ringan untuk bisa melakukan kebaikan, ringan untuk bisa meninggalkan keburukan.